Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Kali ini seperti biasanya kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas, dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Ini teman-teman ya, saya sudah di perjalanan dan kali ini kita akan menuju ke suatu tempat yang lokasinya itu berada di sisi paling selatan dari kota Yogyakarta. Tempat itu tak lain adalah Laut Pantai Selatan. Dan hari ini kita akan mengekspedisi berkeliling mengelilingi pegunungan yang berada di atas Pantai Parangtritis. Yang tak lain, Pantai Parangtritis ini adalah juga termasuk yang bernama Laut Pantai Selatan. Kira-kira kita nanti dalam perjalanan mengelilingi perbukitan, gugusan pegunungan yang berada di atas Pantai Parangtritis ini, kita akan menemukan apa, atau justru kita akan mengungkap sebuah misteri yang berada di sana. Oleh sebab itulah jangan pindah channel Anda, tetap di TV Lebaran. Dan sebelumnya itu kita sudah beberapa kali mengekspedisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan warning dari BMKG atau badan yang ibaratnya ya mengurusi kebencanaan yang berada di Indonesia ini, bahwa BMKG telah mengatakan bahwa di Indonesia ini, khususnya juga di Pulau Jawa ini, ada potensi gempa besar yang bernama gempa megatrust ya. Dan gempa-gempa ini akibat dari tubrukan atau yang ibaratnya saling bertabrakan lempeng-lempeng tanah yang berada di perut bumi ini. Kali ini kita pun juga akan ibaratnya ya mengekspedisi lempeng-lempeng tanah, lempeng-lempeng batuan yang berada di sekitar Laut Pantai Selatan, yang tak lain adalah Pantai Parangtritis ya. Karena memang ini nanti kita ekspedisinya itu kita akan berkeliling ke Pantai Parangtritis dulu, melihat situasi, melihat kondisi terupdate dari Pantai Parangtritis setelah adanya kemarin itu Yogyakarta itu diterjang gempa megatrust ya, Yona megatrust yang berkekuatan 5,8 skala Richter, yang titik pusatnya itu berada di Laut Selatan ya, tidak jauh juga dari Pantai Parangtritis. Nanti kita coba lihat bagaimana kondisi terupdate-nya, bagaimana kondisi terkininya dari Parangtritis ya. Setelah itu nanti kita akan mencoba mengekspedisi gugusan pegunungan-pegunungan yang berada di sisi atasnya. Tapi seandainya nanti dalam video ini kita tidak sampai ke pegunungannya, nanti kita lanjut di part yang kedua. Dan kita lanjut lagi ya teman-teman, ekspedisi kita kali ini untuk menyusuri, untuk mengekspedisi jejak-jejak alam yang berada di Pegunungan Seribu ya, yang lokasinya itu berada di atas Pantai Parangtritis, yang tak lain adalah Laut Pantai Selatan atau Pantai Laut Selatan ya, dibolak-balik juga bisa. Nah ini teman-teman, di atas sana itu terdapat sebuah kayak goresan-goresan ya. Itu ternyata adalah proyek Jalan Kelok 18, yaitu yang termasuk jalan lintas selatan. Nanti jalan itu akan menghubungkan juga antara Kota Bantul dan Kota Yogyakarta. Hasilnya seperti itu teman-teman ya, goresan-goresan yang terdapat di pegunungan-pegunungan. Ya kita mau bilang apa ya, apa itu salah satu juga yang namanya penggundulan pegunungan ya, atau mungkin ya
apa ya, ibaratnya ya penebangan pegunungan ya itu ya. Tapi ya namanya juga sudah menjadi perkembangan zaman ya, salah satu korbannya ya alam ini ya, karena alam ini nanti atau pegunungan-pegunungan ini akan disulap jadi jalan raya atau jalan beton ya. Dan kalau jalan sudah ramai nanti ya tentu saja pegunungan-pegunungan itu akan diikuti juga dengan pemukiman-pemukiman yang semakin padat merayap ya. Nah kalau kita lihat ya di sekitar pantai ini ya, pantai Parangtritis ini memang saya lihat dikelilingi oleh pegunungan-pegunungan batu ya, yang itu menandakan bahwa zaman dahulu kala di sini terdapat sebuah gunung berapi ya, Gunung Purba. Dan konon juga ada yang mengatakan bahwa kalau di sekitar sini itu ada kemungkinan ada gunung berapi yang baru, itu kemungkinan yang akan muncul itu bisa di lokasi ini atau lokasi yang berada di dekat pantai Parangtritis ini. Ini dibuktikan dengan adanya di sini itu ada kayak tempat mandi yang airnya itu hangat, namanya adalah Parangwedang. Nah ini teman-teman developeran akan masuk ke Parangwedang yang mana konon airnya itu sangat hangat. Jadi ini pun membuktikan bahwa kehangatan ini ada kaitannya dengan apa ya, ibaratnya lava-lava ya, atau mungkin sumber-sumber panas yang berada di perut bumi di bawah lokasi ini. Nah ini teman-teman saya akan mencoba masuk untuk mengekspedisi atau memperlihatkan kepada pemirsa TV Lebaran bahwa di lokasi ini ada bukti-bukti alam, bukti-bukti geologi bahwa di dalam perut bumi yang kita pijak ini khususnya itu terdapat ya sumber-sumber panas atau hangat yang mungkin ya lebih dekat ya. Dibuktikan di sini tuh airnya itu sangat hangat sekali teman-teman ya. Dan yang membuat kita juga lebih yakin itu di samping dari lokasi ini saya lihat begitu besar ya, menjulang tinggi gugusan gunung batu ya, yang mempunyai imajinasi waktunya itu ribuan atau mungkin ya ratusan ribu tahun yang lalu pembentukannya ya. Ini teman-teman saya sempat menyorotnya ya. Ini yang di depan saya inilah ya, ini yang saya tunjuk inilah batuan-batuan dari pegunungan yang berada di sisi lokasi ini. Jadi benar-benar pemandian Parangwedang atau yang airnya hangat ini adalah mungkin adalah ya bukti nyata bahwa di sini terdapat sebuah proses geologi alam ya, yang menyebabkan mungkin tersemburnya lava-lava yang dahulu kala bisa membentuk gunung purba ya, atau juga yang membuktikan bahwa sumber hangat yang di bawah ini tidak terlalu jauh dengan permukaan bumi. Dibuktikan ya tadi airnya itu bisa hangat ya. Nah ini teman-teman, setelah tadi kita mengunjungi Parangwedang yang di sana itu airnya hangat ya, saya akan mengunjungi pantai Parangkusumo ya, yang di sini terdapat jejak dari tempat bertemunya Panembahan Senopati dengan Nyi Roro Kidul, mitosnya sih seperti itu ya. Jadi ini termasuk juga sebenarnya kalau menurut TV Lebaran satu komplek dengan Parangtritis saja, cuma dibedakan nama ya. Nanti kita lihat bagaimana kondisi terupdate, kondisi terkini dari kedua pantai ini. Setelah kemarin itu betul-betul Jogja ini sudah diperingatkan atau dilambaikan oleh peristiwa gempa zona megatrust yang berada di Laut Selatan titik pusatnya. Nah kira-kira bagaimana nanti kondisi pantainya, apakah masih ramai atau mungkin malah membludak ya, atau malah sepi atau sebaliknya. Nah inilah teman-teman ya, di kanan kiri saya ini sudah terdapat rumah-rumah ya semi permanen kalau saya lihat ya, karena masih ada yang terbuat dari apa itu ya, anyaman bambu gitu ya.
Ini membuktikan bahwa kita sudah dekat dengan pantainya. Nah, inilah teman-teman yang disebut sebagai laut pantai selatan atau pantai laut selatan. Wah, dibolak-balik bisa ya. Yang konon mitosnya di tempat inilah terdapat kerajaan dari penguasa laut selatan, yaitu Nyi Roro Kidul gitu ya. Tapi kemungkinan cuma mitos ya. Nah, ini teman-teman, inilah lokasi dari pantai laut selatan, yaitu pantai Parangkusumo. Ini kalau sekitar ya hari Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon ya, khususnya malamnya. Jadi malam Selasa Kliwon atau malam Jumat Kliwon di lokasi ini begitu ramai kayak sebuah pasar malam ya. Ada penjual-penjual ya macam-macam, ada barang-barang loa, ada obat-obatan, dan ya masih banyak lagi di sini ya, kayak pasar itu ya. Buat hiburan cocok di sini ya. Nah, ini teman-teman ya, inilah kondisi dari laut pantai selatan, khususnya yaitu ya, yang berlokasi di Kota Bantul, yaitu Pantai Parangkusumo dan Pantai Parangtritis. Kalau disusur ke timur ya, pesisir ini nanti akan tersambung juga dengan pantai-pantai yang berada di Gunung Kidul. Ada Pantai Indrayanti yang terkenal ya, terus ada Pantai Baron. Pak, masih banyak lagi Pantai Ngobaran ya, Pak ya. Nama pantai-pantainya itu sudah banyak sekali karena dijadikan destinasi wisata ya. Nah, inilah teman-teman air dari Pantai Parangkusumo ya. Begitu luas pantai ini teman-teman ya, begitu kalem juga. Tapi seandainya air ini begitu ganas, air ini begitu mungkin menunjukkan kemarahannya, atau mungkin sedang tidak baik-baik saja, tentu saja kondisi airnya tidak seperti ini. Kita buktikan dengan meluapnya tsunami-tsunami yang pernah terjadi di Indonesia, terutama yang terbesar di abad ini adalah tsunami Aceh. Itu airnya meluap-luap sampai hampir setinggi pohon kelapa. Kita bayangkan teman-teman, kayak gitu besarnya seandainya tsunami itu benar-benar terjadi. Dan ya seperti itulah ya. Ini ya, di sini sekali lagi TV Lebaran mengekspedisi pantai ini dan bertemakan dengan tema gempa megatrust ini bukan untuk menakut-nakuti atau untuk apapun ya, kecuali hanya untuk kewaspadaan. Juga kalau kita itu semakin mengingat akan sebuah bencana, itu pun biasanya secara otomatis akan semakin dekat juga dengan Tuhannya ya. Karena kan biasanya kita itu kalau ingat kepada Tuhan tuh di saat kita terpepet gitu ya. Nah, inilah teman-teman ya, ini kondisinya kalau menurut TV Lebaran sudah dapat diterka ya. Ini kayaknya lebih sepi dari hari biasanya teman-teman ya. Atau mungkin ini karena bukan musim liburan ya, atau mungkin juga tidak pada hari Sabtu Minggu ya, tapi ini saya lihat begitu sepi teman-teman ya. Atau mungkin ini juga karena warning dari BMKG ya, yang menyatakan bahwa di Pulau Jawa ini, tepatnya di pesisir laut selatan ini, punya potensi akan adanya gempa besar, yaitu gempa megatrust ya, yang kalau besarnya itu bisa mencapai 7 skala Richter ke atas. Itu biasanya nanti akan mengakibatkan luapan air laut ke daratan yang disebut sebagai Mbokdi tsunami. Wah, inilah mungkin juga salah satu penyebab ini kok saya lihat pengunjung yang mengunjungi pantai Parangtritis ini agak berkurang ya, atau tidak seramai hari biasanya ya. Itu sih kemungkinan saja ya, atau mungkin juga karena cuma ini bukan musim liburan ya. Tapi inilah teman-teman kondisi terupdate, kondisi terkini dari Pantai Parangkusumo dan Pantai Parangtritis ya.
yang kondisi ini yang kita lihat ini adalah pasca kemarin itu diterjang gempa zona megatrust, yang zonanya itu berada di sisi selatan dari pegunungan-pegunungan ini, atau di ibaratnya ya titik pusatnya tuh ada di tengah laut lah ibaratnya gitu ya. Jadi ya seandainya kemarin itu gempa kemarin itu yang zona megatrust, yang titik gempanya itu di sisi barat dari barat daya Gunung Kidul, yang jaraknya itu sekitar 95 km jaraknya, dengan kedalaman 10 kilo itu kok besarnya itu sampai ke 8 atau 9 skala Richter, itu tentu saja air itu akan meluap-luap teman-teman ya. Jadi ya memang tidak salah seandainya BMKG itu juga memberikan warning kepada masyarakat, terutama yang berada di pesisir pantai itu, untuk ya ibaratnya waspada ya. Nah ini teman-teman, ini ada rumah yang berwarna pink ya. Ini kayaknya juga adalah tempat para penyelamat ya, atau tim SAR ya, yang seandainya ada bencana atau mungkin ada kecelakaan laut dan lain sebagainya, mereka ini adalah garda terdepan yang akan menolong gitu ya. Ya kita ucapkan selamat bekerja ya, semoga selalu dilimpahkan kesehatan dan kekuatan untuk membantu masyarakat yang terkena musibah. Ya itu aja teman-teman laporan dari TV Lebaran kali ini ya. Kita sudah tadi mengunjungi Parangwedang yang sebagai salah satu bukti bahwa di sini pernah terdapat sebuah gunung purba, dan kita juga sudah melihat kondisi terupdate terkini Pantai Parangkusumo dan Pantai Parangtritis pasca kemarin dicercar ya, atau ditegur ya, atau mungkin kita juga atau mungkin diguncang gempa zona megatrust yang berada titik pusatnya itu di Laut Selatan. Ya itu aja teman-teman ya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kita bisa belajar bersama, silaturahmi bersama, dan mengawal megatrust bersama. Nanti kita sambung ke part kedua. Di situ kita akan mengekspedisi bagaimana kondisi dari batuan-batuan di atas pantai ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.